Kemarin kita ngebahas gen saya bilangnya Gen X versus Gen Z. Oh iya. Karena kemarin isinya keluhan Gen X semua. Oh, enggak kan antum juga ngeluh Kak. Itu terakhir. dan kita belum membahas sampai banyak, dan saya masih belum puas. Jadi antum sekarang pengen balas dendam. Di sini adalah momennya saya mencak-mencak. Mencak-mencak. Nusuk-nusuk di sini. Kali ini saya striker. Oh iya. Jadi sekarang curhatan antum nih yang banyak. Oh iyalah. Oh. Jelas. Apa sih? Kenapa? Yang curhatin Gen Z gitu doang kan? Iya. Kita walaupun kaum yang hanya pintar tweet, tapi bicara boleh diadu lah. Asik. Astagfirullah, enggak bercanda teman-teman. Enggak boleh kayak gitu sama orang tua ya. Iya sebenarnya mah juga bercanda doang ya. Karena dalam beberapa situasi ya juga mengakui ya bahwa banyak sekali kecerdasan Gen Z yang tidak dimiliki Gen X. Iya. Kreativitasnya, terus bakat alaminya gitu ya. Cepat belajar sih kalau yang saya lihat. Kalau menurut cepat nyinyir sih. Itu jelas. Cepat menyimpulkan sesuatu, ketik, keluar. Di situ Gen Z punya ciri khas. Nggak astagfirullahaladzim. Gimana no? Oh iya. Sebenarnya saya tuh di sini ini aja sih, maksudnya lebih keluhannya itu lebih kepada mencari perdamaian. Asik. Kenapa? Karena saya lebih memilih daripada versus, lebih baik ya kita sama-sama tahu dan saling mengerti aja gitu. Berarti Gen X tuh sebelumnya villain ya dia tuh. Saya nggak tahu di sini nih. Ini yang Batman siapa, yang villain siapa, saya nggak tahu nih. Nah, cuman ya saya sih misalnya kalau saya ke Gen X, ini tuh situasi di mana orang-orang atau yang saya tuakan di Gen X ini, beberapa orang tuh seringkali mereka merasa karena mereka tua ya, saat ini mereka memegang jabatan di beberapa bidang gitu kan. Emang sekarang lagi generasi Gen X banget megang nih, gitu. Nah, saya nggak tahu apakah itu memang mempengaruhi hal tersebut atau tidak. Tapi jadinya Gen X ini, mayoritas yang saya temuin ini, mereka seperti tidak mau disalahkan. Dan terutama oleh Gen Z kayaknya. Khususnya mau sama Gen Z, dan impact dari tidak mau disalahkan itu jadinya juga minim untuk meminta maaf. Iya. Mayoritas Gen X memang agak gengsi gitu, jadi kayak alergi ya, langsung gatel-gatel gitu kalau pengen minta maaf tuh. Kalau minta maafnya sama anak gitu kan. Bukan di situ arah obrolannya, tapi enggak, ini akan menyinggung banyak. Ini tuh keseluruhan ya, maksudnya ini bukan masalah personal, dan A juga tidak menyebutkan satu orang. Iya betul. Tapi ketika ngomong kayak gini aja nih, ini di sini Gen Z langsung pada manut-manut nih, langsung manggut-manggut maksudnya. Itu banget gitu kan. Iya, itu dia. Karena emang kayak gitu, Jadi generasi kita diasuh oleh generasi yang itu menempatkan wibawa secara berlebihan dan toksik ya. Oh iya, benar. Benar banget. Jadi mengakui kesalahan itu pada zaman itu ya, itu kayak seolah-olah menandakan bahwa kita lemah. Meminta maaf itu seolah-olah menandakan bahwa kita salah dan kita kalah. Gitu ya. Ya mungkin dulu juga pengajian tidak sebebas sekarang. Maksudnya tidak sebanyak sekarang. Zaman sekarang pengajian banyak tapi jamaahnya dikit. Banyak tapi HP-nya ngangkat untuk konten. Astagfirullah. Enggak teman-teman. Bebas kalau mau datang kajian mau pakai HP, bebas, yang penting datang. Yang penting datang dulu lah. Kan maksudnya kalau ngitung persentase mungkin sama aja gitu, Bang, antara dulu sama sekarang gitu kan. Zaman dulu penduduknya segitu, jamaah pengajian segitu juga. Iya, penduduknya segitu, ulama gedenya segitu juga. Persentasenya sama aja. Betul. Kayaknya mah itu mah analisis bodoh ya. Kayak gitu kan. Tapi gitu, poinnya sih di situ sih, Jadi mungkin itu yang dirasakan oleh Gen Z, kok Gen X nggak asik amat sih. Iya. Kayak melegitimasi sebuah bakti dan kedurhakaan kayak gitu kan. Itu dia. Benar. Dan maksudnya memang saya di sini melihat kan kalau di sekarang gitu kan, maksudnya ada satu
ada satu semacam pelajaran yang matematika, bukan seperti itu, IPS bukan juga. Jadi kita tuh diwajibkan untuk mengingat 3 magic word katanya. 3 magic words. 3 magic words langsung berubah jadi Kamen Rider. Betul. Abis ini langsung jadi Ultraman Taro. Beda. Beda ya. Nah itulah mungkin bedanya Gen X dan Gen Z. Ya itu pasti. Kita tahu Tokusatsu. Saya nggak tahu kalau itu. Kalian taunya K-pop. Ya Jimin. Aduh, Jimin, bahaya nih apa ntar itu ya. BTS BTS Army ntar iya, masuk iya. kolom komen. Ya gimana orang kagak tahu mau. Iya sih benar. Maksudnya gini, BTS mau dikasih tahu muka semuanya juga nggak hafal-hafal tuh. Iya. Betul. Jadi mendingan nggak apa-apa lah, dari awal mau hujat aja. Karena sudah pasti salah. Betul. Beliau ini juga, maksudnya beliau ini memang saya pun yang tidak mengikuti juga sama gitu. Tidak tahu gitu. Mukanya sama semua. Iya, jadi kayak hampir sama gitu semua. Iya. Enggak itu. Ya silahkan hujat mah, balik lagi no. Iya. Astagfirullahaladzim. Niatnya nggak ngomongin itu teman-teman. Bukan itu. Bukan. Aduh, saya lupa lagi. Oh ya, 3 magic words ya. 3 magic words. Nah, 3 magic words itu adalah terima kasih, minta maaf sama minta tolong. Oh iya. Terima kasih, minta maaf, dan minta tolong. Nah, bukan terima gaji. Bukan, terima gaji itu dari tahun kemarin juga itu udah justru ada. generasi A ya. Betul. Terima gaji. Ya itu father jokes. Jokes bapak-bapak. Lelucon bapak-bapak. Kalian generasi A, generasi manut kalau untuk urusan kerja mah, Bang. Oh. Sebenarnya generasi kalian generasi pemberontak kan. Iya, betul. Itu saya akui. Ya misalnya plus minusnya mah selalu ada ya. Betul. Tidak menjadikan satu lebih baik daripada yang lain sih. Betul. Itu betul. Nah, cuman di sini makanya kan saya bilang karena saya memahami bahwa situasi ini punya plus minus, makanya saya bilang saya di sini lebih kepada mencari perdamaian. Asik, mencari perdamaian. Jadi ada lagunya. Perdamaian. Jangan jadi nyanyi ya. Iya. Kirain Gen Z nggak tahu lagu itu. Oh, tahu lah. Itu tuh saya SD. Nah, ya itu tadi ya. Jadi dari sulitnya merasa dirinya bahwa mengakui bahwa dirinya salah dan meminta maaf itu tidak tidak terucap gitu, tidak mudah terucap dari orang-orang Gen X ini. Itu dari kitanya juga sebagai Gen Z juga jadi merasa lah mau yang itu tadi ya, kita punya minus di mana kita pemberontak nih. Iya. Ya bagaimanapun kalian adalah korban pengasuhan kami Gen X. Betul. Kan Gen X melahirkan Gen Z ya. Iya. Karena Gen Y mah dilahirkan oleh generasi sebelum Gen Gen X kan. Iya. Beberapa Gen Z itu dilahirkan oleh Gen X. Dan kalian seperti itu ya emang dosa kami. Nah, sedangkan Gen X ini mereka merasa bahwa mereka menggunakan cara pola asuh yang dengan yang dengan yang mereka dapatkan dan menghasilkan sifat seperti mereka. Mereka berpikir dengan pola asuh yang sama menghasilkan juga sifat yang sama seperti mereka. Tapi ternyata tidak. Zaman berubah ya. Nah, disinilah keluar ucapan kalau lu ucapan anak durhaka karena tidak sama dengan ekspektasi apa yang sudah dia programkan. Oh, jadi Anda tidak merasa durhaka kepada kami? Tergantung. Ingat loh, bagaimanapun Gen X. Betul. Saya juga salah ngomong sekarang nih. Di sini salah menghadapi orang. Tapi kan bukan orang tua saya. Orang muda. Betul. Orang yang agak muda lah. Orang maksa banget ya. Iya. Ya jadi saya secara pribadi lebih ke, maksudnya salah satunya itu aja sih ya. Maksudnya saya dari Gen Z itu bagaimana gitu, atau bagaimana dari Gen X kepada Gen Z gitu terkait 3 magic words yang sulit keluar dari, bahkan itu salah satunya ayah. Terima kasih pun juga sulit itu. Jadi ya kayak anak berbakti kepada orang tua itu seperti sebuah kelumrahan yang saking lumrahnya sampai ucapan terima kasih pun itu menjadi tabu. Kayak antum sudah berbakti tapi tidak mengucapkan terima kasih. Iya, gitu. Kayak terima kasih anak gitu. Minta tolong pun juga banyak yang tidak melakukan gitu. Maksudnya kayak ya itu tadi, maksudnya ya ini tidak hanya orang tua kepada anak, tapi mungkin bos kepada karyawannya gitu kan, yang mungkin literally Gen X dan Gen Z gitu kan karyawannya gitu kan. Jadi
three magic words ini tuh sering tidak kesebut gitu. Nah ini sebagai seharusnya saya memandangnya seperti apa nih? Harusnya Gen Z yang harus bagaimana ke Gen X atau Gen X yang harus bagaimana ke Gen Z? Ya sama sih dua-duanya juga no. Tapi di sini sebenarnya aslinya ya Gen X menghadapi sebuah pergolakan batin yang sangat luar biasa loh no. Oh iya. Karena kita pertama perubahan zaman terjadi sangat signifikan di generasi kita. Oh iya betul. Kalian udah native digital ya, kalian lahir. Sementara kita melihat perubahan itu loh. Kita hidup dengan TV sekampung satu. TV sekampung satu, terus sekarang jadi. Kalian hidup dengan TV sekamar satu. Satu orang satu bahkan. Situ aja udah beda banget kan. Betul. Zaman dulu pengen lihat Power Rangers, belum ada sih. Power Rangers kan setelahnya ya. Gitu kan. Maksudnya kayak generasi yang udah lebih kekinian lagi ya. Tapi kayak Satria Baja Hitam itu kita ngumpul sekampung gitu kan nonton. Wah, saya nggak kebayang sih. Kebayang kan. Jadi betul. Kita menghadapi perubahan yang sangat luar biasa yang kita juga menghadapi perubahan-perubahan itu, ditambah lagi kemudian kita menghadapi sebuah generasi, mengasuh sebuah generasi ya, yaitu Gen Z yang itu memiliki karakteristik yang jauh berbeda, sangat luar biasa dengan kita. Maka di sini juga ada beberapa Gen X yang berusaha untuk moving forward ya gitu. Jadi dia berusaha untuk move on juga gitu no. Ada yang berhasil, ada yang gagal, dan ada yang apatis, ada yang pragmatis gitu ya. Dan yang menjadi pembelajar beberapa mayoritas ada gitu. Maksudnya di sini juga Gen X dalam beberapa situasi jauh lebih lebih mampu memaklumi, mentoleransi daripada baby boomer gitu misalnya. Oh iya. Atau yang sebelumnya gitu kan. Betul. Itu jauh lebih, maksudnya lebih banyak lah orang-orang yang bisa mentoleransi. Betul. Kayak sini tuh kayak kita tuh kayak mencoba untuk menjadi pendengar, tapi tadi ya ketika dia dapat lingkungan yang bagus sih dia berhasil. Tapi ketika memang tidak ya akhirnya terjebak dengan situasi itu kayak gitu. Jadi tingkat strugglingnya juga lumayan besar. Termasuk kalian juga sama Gen Z berusaha untuk memahami kami Gen X juga pasti besar juga dong. Karena bahkan kalian yang hidup di fase itu kayak gitu lebih berat lagi. Nah, terus kalau misalnya itu kan dari sisi Gen X ya. Menurut nih kalau misalnya dari Gen Z-nya nih bagaimana nih ya untuk menghadapi Gen X yang seperti itu? Ya sifat dasar manusia mah ya no ya, asal mereka menjadi pribadi pembelajar gitu, dua-duanya juga bisa mentoleransi, saling tenggang rasa. Atau tahu nggak sih tenggang rasa? Tahu, tapi saya lupa ingat. Oh iya sih, emang itu dulu adanya pelajaran PMP sih, bukan pelajaran PPKN. Iya, tapi PPKN sekali doang disebutin gitu. Jadi tenggang rasa itu kayak kita berempati dengan sesuatu. Oh iya, empati. Jadi itu tuh selama kedua belah pihak membangun sikap seperti itu, maka sebenarnya insya Allah tidak akan ada hal-hal yang tadi kita sebutin. Ya, tidak akan ada hal-hal yang terlalu signifikan sekali terjadi gitu ya. Tidak langsung menuding gitu kan ya no ya, misalkan aduh anak zaman sekarang gini amat gitu kan ya. Padahal juga juga dulu digituin sama generasi sebelumnya kan. Zaman itu sama juga aduh anak zaman sekarang gini amat. Sama kita juga generasi Soekarno. Cuma karena saat itu mah perubahannya tidak terlalu signifikan ya, jadi kayak terus anak zaman dulu kan dimarahin diem, terus masuk kamar nangis tidur. Anak zaman sekarang dimarahin balik marah, dikunciin, main HP. Gak apa-apa dikunciin asal dapat asal ada paket sama wifi. Intinya itu lah. Iya bener. Tapi itu bener, itu paket itu internet. Iya, anak zaman dulu sengsara banget kalau disuruh diam di rumah. Anak zaman sekarang seneng. Bukan lagi ya. Anak zaman sekarang diusir-usirin kan? Iya, malah suruh keluar main. Iya benar. Bener. Asli. Iya benar. Jadi memang situasinya sebenarnya intinya apa ya? Tadi Gen X dengan toleransinya, Gen Z dengan dengan instant expressionnya gitu loh. Betul. Cepat ngambil kesimpulan. Gen X nih yang menahan kesimpulan gitu. Nah di sini bener tadi kata penengahnya tuh empati gitu. Jadi empati untuk menahan Gen Z, menahan pikiran Gen Z yang seperti ini. Empati juga kepada Gen X untuk menahan pikiran dia
untuk memaklumi bahwa Gen Z seperti itu. Iya. Saling memahami mungkin terlalu berat juga ya No ya. Iya. Tapi setidaknya kalau kita mencoba untuk memahami situasinya saja dulu lah ya. Kayak gitu. Terus juga nggak yang langsung impulsif gitu kan. Itu pun sudah relatif lebih cukup lah ya daripada kemudian kita langsung impulsif kan. Impulsif meledak gitu ya. Jadi di sini mungkin bukan lebih ke paham tapi lebih ke menahan aja kali ya. Betul, konsep sabar dipakai gitu. Iya, kan? maksudnya di sini sabar gitu. Ya nggak harus menerima atau ridho tapi sabar gitu kan. Sabar aja dulu. Iya, ya, sabar. Intinya sabar sih. Benar. Kalau misalnya emang nggak bisa sabar ya mending uninstall Twitter, Instagram, uninstall aja udah bener itu. Asli. Itu udah salah satu cara sabar yang paling bagus itu. Mungkin zaman sekarang perlu ditambahin no, memang salah satu tips dan trik meningkatkan kesabaran yaitu dengan uninstall sosial media. Uninstall sosmed. Iya, seperti itu. Jadi nggak usah diaktif, nggak usah hapus akun. Takutnya ntar malah pengen balik. Tapi yang penting di uninstall dulu aja. Jadi nggak yang instan jempol langsung ketemu itu gitu. Karena emang masalah, saya nggak tahu kalau Gen X ya. Kalau Gen Z tuh kayak udah punya template gitu di HP. Bahkan dia pun nggak sadar setelah mencet itu. Setelah masuk ke dalam aplikasinya, udah scroll, udah 30 menit baru kayak gue ngapain ya gitu. Alam bawah sadar banget. Iya, jadi kayak alam bawah sadarnya udah ke setting di situ gitu. Iya. Makanya masa ini loh, ini kan sebuah kejadian unik ya dalam 1 tahun terakhir ini. Itu fitur phone laku di US dan di Eropa. Fitur apa? Fitur phone. Jadi dumb phone, ponsel bodoh. Oh ya. Dumb phone. Dumb. Jadi itu lagi laku ya, kayak gitu. Bahkan di kalangan anak muda yang mereka sekarang sudah punya 2 HP gitu kan, kayak gitu. Kalau di kita kan Android sama Apple perang gitu ya. Kalau di sana Android sama Apple nggak perang karena dua-duanya pakai. Iya, dua-duanya pakai. Oh jadi smartphone sama dumb phone. jadi mereka. Dumb phone apa? Ya. Isinya apa? Isinya ya kayak HP zaman baheula gitu Nokia. Oh, cuma telepon, SMS gitu ya? Iya. Kayak gitu, karena mereka sudah mulai jenuh dengan begitu terbukanya media sosial. Terus banyak distraksi gitu kan ya, dan sebagainya. Ya mereka merasakan bahwa ada banyak sekali waktu terbuang ya berarti ya. Lebih kepada kesehatan mental sih, dimana mereka mulai menyadari bahwa terlalu banyak melihat justru kan, kayak kita makan ya No ya, terlalu banyak makanan enak justru bukan membuat kita lahap, malah justru enak. Iya betul. Kayak gitu. Jadi itu juga sama terjadi gitu ya. Dan ya walaupun memang tidak semuanya, ada berhasil mencoba, ada yang kemudian mencoba gagal terus balik lagi ada, kayak gitu kan. Memang ya kadang manusia mah gitu kan ya. Maksudnya kalau di situasi kayak gitu tuh cara terbaik bukannya langsung beralih 180 derajat kayak gitu kan. Harusnya mah bertahap dulu gitu kan. Iya betul. Mengurangi intensitasnya, terus jangan langsung berubah dari smartphone langsung pakai dampon, susah. Iya. Ya makanya kan yang tadi saya bilang, maksudnya bukan deaktif atau bukan hapus akun tapi lebih ke uninstall aja, karena jadi di sini sifatnya lebih ke meredam aja gitu. Maksudnya rasa dalam pikiran, mohon maaf nih sebelumnya, bodoh gitu. Maksudnya kayak bodoh kok alam bawah sadar gue kok tiba-tiba masuk sini masuk situ. Uninstall aja gitu. Kalau aplikasi yang nggak ada kan mau mencet apa gitu kan. Atau bukanya mungkin di PC aja kali ya. Kalau PC kan jarang buka gitu. Iya, jadi kan kalau PC kan juga. Iya, agak sulit. Makanya ya saya pribadi juga kan pernah tuh, yang saya pernah cerita juga. Saya 4 bulan tuh kan nggak buka Instagram itu. Saya log out, tapi nggak saya uninstall sih. Jadi saya log out. Jadi ketika saya masuk ke Instagram, saya mesti login dulu. Nah, ketika saya mesti login itu saya sadar, ngapain sih keluar? Dan itu tuh fakta gitu, Wak. Jadi memang aneh. Jadi lah kok masuk ke Instagram tuh tiba-tiba gitu loh. Nah, jadi di sini ya itu tadi, maksudnya salah satunya juga kayak gitu sih untuk teman-teman Gen Z nih. Mungkin kalau Gen X ya saya kurang tahu. Mungkin kalau Gen X ya mungkin ya saya orang tua saya juga mainan ini mulu sih. Malah kadang-kadang dalam beberapa situasi kita justru lebih kebablasan sih ya. Iya. Kalian karena hidup di situ, emang kalian dunianya seperti itu. Terus juga cara komunikasi kalian di situ, cara berteman kalian di situ. Bukan berarti kalian jauh lebih baik dalam mempergunakan, tetap aja salah-salahnya banyak. Tetap salah. Seperti karena kalian menganggap itu dunia kalian, jadi kayak seolah tidak punya batas. Iya. Nah, Gen X tahu batasannya, tapi kemudian mereka itu menganggap
itu tuh jadi kayak karena mereka terbiasa curhat atau apa, sekalinya curhat juga kebablasan juga gitu no. Oh, jadi ya orang sering bilang curhat di sosial media, Gen X melakukan gitu ya? Apa gimana? Dan malah justru lebih caur ya, kadang Lebih kita caur. tuh, iya nggak? Lebih caur. Maksudnya kan gini ya, ketika orang tua, oke Gen X ke atas gitu kan, Iya. Gen-nya juga kadang ada Iya, beberapa iya. melakukan sesuatu itu kan jadi kesannya malah awkward ya, kesannya kayak cringe gitu kan sih, Bener. kan? Bener. Misalkan gini, generasi kalian main TikTok, terus oh ya nggak pantas. Terus generasi AA main TikTok bukan cuma nggak pantas, tapi aspek noraknya masuk banget gitu. Kena. Kayak max level. Yang dilakukan sama loh, nah misalkan goyangnya itu entah ya, misalnya goyang kincir angin gitu juga Iya gitu tuh, ada gitu ya, kan. tahu apalah. Ya, generasi kalian goyang kincir angin oke, terus nggak viral ya nggak apa-apa juga gitu. Iya. Generasi AA mungkin bisa jadi viral gitu. Kenapa? Karena norak. Gitu kan ya. Lucu ada sih yang lucu-lucu Iya, juga ada gitu iya. kan. Tadi suka ngeliat tuh ada TikTok bapak-bapak joget tuh lucu sih. Gitu kan. Ada ya no ya, ada kan. Tapi jahat komentarnya. Oh, biasa gitu itu jahat. Saya sekarang sedih gitu bacanya. Cuman ya saya sedih sambil ketawa. Iya. Kayak 200.000 sama kandang kan kan saya kayak ya Allah itu orang tua gitu saya kan. Kok orang tua digituin juga? Semua maksudnya kayak atau enggak gini ya komennya kayak udah Pak balik ke Facebook aja gitu loh. Maksudnya kayak lah sekarang di Facebook aja juga dark jokes lebih parah sebenarnya. Lebih banyak anak muda yang main dark jokes di sana gitu di Facebook. Saya taunya gitu ya. Cuman walaupun memang saya udah nggak saya nggak lihat Facebook karena Facebook saya dibajak kan. Orang Rusia. Iya no. Iya. Asli tidak tahu juga di luar sana ya, tapi teman-teman komunitas A sendiri juga mereka masih punya medsos, tapi mereka udah sangat jarang buka Facebook, Instagram juga jarang banget. Oh di sana orang luar negeri udah jarang buka. Enggak, maksudnya komunitas A no. Oh komunitas teman-teman A sendiri. Oh gitu. teman-teman A saya kira Tapi kan orang negeri. maksudnya teman-teman A kan tidak menjadi representasi generasi X ya. Iya sih. Karena gitu. emang kan banyak ya, maksudnya ada yang mungkin juga boomer kali ya atau Gen Y kali ya. Enggak, maksudnya tuh kayak komunitas A itu tadi tidak merepresentasikan Gen X yang sedemikian banyaknya gitu loh. Oh iya maksudnya lebih ke situ. Dan misalkan ya juga komunitas A kayak gimana sih, paling juga cuma orang-orang yang ketemu di pengajian nggak terlalu banyak ya, nggak yang umum banget yang gerak dakwah kayak gitu ya, wajar kalau mereka ninggalin medsos kan. Iya sih betul. Sementara kalau generasi jamaah pengajian ya malah sebaliknya mungkin. Zaman masa generasi A juga lagi ngaji buka HP ada sih, pasti ada sih. Iya. Sama yang udah segitunya gitu. Terus apalagi nih no, keluhan dari Gen Z ke Gen X pasti banyak lah ya. Cuman udah 22 menit kan. Tapi kalau udah 22 menit ya udahlah. Iya sih ya. Mungkin masih bersambung. Iya nantilah keluhan selanjutnya.